Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Arga di sini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas LKPD lagi ya. Ini LKPD yang kedua, itu mengenai keliling dan luas bangun segi 4 dan segi 3. Nah, pada LKPD ini kita akan diminta untuk mengamati, menggali informasi, dan berdiskusi dengan teman sekelompokmu untuk menemukan rumus keliling dan luas bangun segi 3, belah ketupat, dan layang-layang. Nah, untuk petunjuknya mungkin bisa dibaca sendiri. Nah, kita mengamati lagi ya dari bangunan pendopo ini. Kita langsung skip ke sini. Nah, pernahkah kalian melihat bangunan pendopo? Pendopo merupakan bangunan yang luas terbuka tanpa alas, batas atau sekat. Terletak di bagian depan rumah, disediakan dan biasanya dibuat untuk pertemuan, rapat, dan tempat peralatan serta keperluan yang ada hubungannya dengan keperluan masyarakat. Nah, dari gambar pendopo ini kita dapat melihat berbagai macam bentuk bangun datar. Yang di sini ada 3 ya, seperti yang kemarin masih sama. Itu ada gambar persegi yang berwarna kuning dan persegi panjang yang berwarna merah dan biru, yaitu gambar trapesium atau menyerupai gambar trapesium di atapnya. Lanjut, yang ini setelah kalian mengamati gambar di atas, apa yang kalian temukan? Nah, di sini sudah jelas ya berbentuk segitiga ya. Kita akan cepat saja untuk membahas macam-macam bentuknya. Nah, di sini di bagian tangga juga sudah terlihat berwarna kuning yang menyerupai bentuk jajar ginjang. Kemudian di sini ada anyaman dari kulit padi ya. Di sini berbentuk belah ketupat. Di sini bisa tuliskan di bawah sini. Untuk ini anyaman padinya membentuk bentuk belah ketupat. Kemudian nah ini gambar layang-layang atau layangan ya. Mungkin kalian sering memainkannya. Nah, ini merupakan implementasi atau bentuk dari bangun datar layang-layang sesuai dengan namanya layang-layang. Nah, di sini kita langsung saja untuk membuktikan luas dan keliling bangun. Nah, di sini yang pertama kita bahas mengenai keliling segitiga. Nah, di sini ada gambar atap pendopo ya, yang berbentuk segitiga. Misalkan Pak Budi akan membuat ulang kerangkanya, jadi ingin memperbarui kerangkanya. Seperti gambar di atas. Nah, untuk mencari panjang kerangka, tentu kita harus menggunakan rumus keliling ya, supaya tahu berapa ini panjang kerangka yang dibutuhkan. Nah, karena kita tidak tahu rumusnya, kita akan membuktikannya di sini. Yang pertama, kita harus menggambar sebuah segitiga menggunakan penggaris. Nah, di sini ada A, B, C, D ya. Segitiga tinggal ditebelin aja. Nah, untuk mencari kelilingnya, kita harus menjumlahkan sisi bangun tersebut. Di sini ada 3 sisi ya. Ada ABC dan di sisinya yaitu ada sisi AB, ini keliling AB, BC dan CA. Nah, di sini jadi kelilingnya yaitu AB tambah BC tambah CA. Atau dapat ditulis dengan sisi AB atau sisi C. Di sini ada AB dan merupakan sisi C. Loh kok sisi C, Pak? Kenapa? Karena di depan sudut C ya, maka dinamakan sisi C. Kalau ini di depan sudut A, maka CB merupakan sisi A. Dan CA karena di depan sudut B di sini, maka disebut sisi B. Nah, jadi dapat ditulis untuk rumus keliling segitiga yaitu A tambah B tambah C atau menjumlahkan ketiga sisinya. Kemudian kita akan membuktikan cara mencari luas segitiga. Nah, di sini perhatikan gambar segitiga sembarang di bawah ini, di mana segitiga tersebut memiliki tinggi T, ini tingginya T, dan alasnya A. Nah, potong segitiga tersebut menjadi 2 bagian dengan tinggi yang sama. Semisal di sini 6 cm ya tingginya, dipotong menjadi 2 itu sebesar 3 cm. Di sini yang arsiran ini dipotong bagi 2. Kemudian pisahkan bangun bagian atas atau arsirannya yang diarsir tadi dipisah. Lalu potong bangun di atas sehingga membentuk 2 segitiga siku-siku. Jadi ditarik garis tingginya terus dipotong saja. Nah, nanti hasil potongannya yang sisi kiri ini tempel ke sisi kiri sini dan yang kanan ditempel sisi kanan sini. Maka akan terbentuk persegi panjang yang baru dengan tinggi setengah T dan alasnya A. Nah, di sini akan terbentuk persegi panjang dengan panjang atau P yaitu A dan lebar setengah T atau setengah tinggi. Nah, maka dapat disimpulkan luas segitiga sama dengan luas persegi panjang yang baru ini. Di mana luas persegi panjang yaitu P kali L, di mana P-nya atau panjangnya di sini A
tulis A. Kemudian dikali L, L merupakan tingginya itu setengah T. Nah, dapat dituliskan dengan setengah kali alas kali tinggi ya. Hanya itu sebagai alas. Jadi untuk luas segitiga yaitu rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Nah, ini terbukti. Kemudian kita akan mencari keliling belah ketupat. Nah, di sini ada gambar anyaman kulit padi ya, atau damen yang berfungsi sebagai dinding dan hiasan tembok, pendopo atau gubuk. Nah, Pak tukang akan membuat hiasan di pinggir-pinggir bangun yang terbentuk belah ketupat tersebut. Nah, mungkin di sini ada dikasih hiasan supaya lebih cantik ya, supaya tidak polos. Nah, sebelum menghias kita memerlukan panjangnya kan kita nggak tahu nih. Jadi kita memerlukan rumus kelilingnya untuk mencari panjangnya. Nah, kita akan membuktikan rumus kelilingnya. Yang pertama, gambar sebuah belah ketupat dengan menggunakan penggaris. Berikan nama ABCD pada belah ketupat tersebut. Ini ABCD ya. Seperti ini gambarnya. Mungkin teman-teman di rumah bisa langsung menggambarkan di LKPD-nya. Nah, untuk mencari kelilingnya, maka kamu harus menjumlahkan sisi bangun tersebut. Jadi sisi-sisinya harus dijumlahkan. Nah, keliling belah ketupat ABCD sama dengan keliling sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Kenapa? Karena sisinya kan sama semua ya panjangnya. Atau dapat ditulis dengan 4 kali sisi. Karena empatnya itu sama panjangnya. Nah, jika S adalah panjang sisi persegi, maksudnya ini sisi belah ketupatnya ini, maka dapat ditulis dengan 4 kali S atau 4 kali sisinya dengan menjumlahkan keempat sisinya. Kita lanjut ke luas belah ketupat. Nah, yang pertama, langkah pertama, buat sebuah belah ketupat lalu buat garis-garis diagonalnya. Sini ya. Sini belah ketupat ABCD, di mana diagonal 1 itu B sampai D ini merupakan diagonal 1 dan A sampai C merupakan diagonal 2. Kemudian gunting salah satu diagonalnya, kemudian salah satu potongan itu digunting kembali. Kemudian dari gambar ini tadi dipotong jadi 2 di sini, potong. Kemudian yang kanan ini didiamkan, tidak usah dipotong lagi. Dan yang kiri dipotong menjadi 2 bagian lagi, sesuai dengan diagonalnya. Maka akan terbentuk panjang dari yang kecil ini, segitiga kecil ini merupakan setengah diagonal 1. Karena diagonalnya kan sudah dipotong menjadi 2 ya, tinggal setengah panjangnya. Dan yang ini masih utuh, jadi panjangnya tetap D2. Atau tetap utuh diagonal. Nah, susun ketiga potongan itu sehingga membentuk persegi panjang. Nah, di sini untuk potongan yang 2 ini tadi disusun ke dalam segitiga yang masih utuh tadi, sehingga terbentuk persegi panjang baru. Di mana untuk panjangnya, ini untuk panjangnya yaitu D2, ini D2 panjangnya. Kemudian untuk lebarnya itu setengah D1, ini kan tinggal setengah tadi, karena dibagi 2 ya, sudah dipotong, jadi tinggal setengah panjangnya. Maka luas belah ketupat sama dengan luas persegi panjang. Di mana luas persegi panjang yaitu P kali L. Nah, maka luas belah ketupat sama dengan panjangnya kan tadi D2, tulis D2. Kemudian lebarnya setengah D1, kalikan setengah D1. Maka dapat disimpulkan luas persegi, luas belah ketupat D1 kali D2 per 2 atau dibagi 2. Nah, ini untuk luas belah ketupatnya. Kemudian kita akan mencari keliling layang-layang. Nah, layang-layang merupakan salah satu mainan tradisional yang banyak dimainkan oleh anak-anak di masyarakat sekitar kita. Bahkan kita pun sering memainkannya ya. Nah, pernahkah kalian membuat mainan tradisional tersebut? Setelah memilih bambu, kita harus menalikan benang yang ada di keempat ujungnya ya. Nah, untuk mencari panjang benangnya, nah itu sesuai dengan konsep yang kita pelajari, yaitu untuk menentukan kelilingnya. Nah, karena kita tidak tahu rumus mencari keliling layang-layang, nah kita akan melakukan pembuktian. Yang pertama, kita gambar sebuah layang-layang menggunakan penggaris dengan menebalkan titik-titik di bawah ini. Nah, ini sudah Bapak sediakan ya. Garis-garisnya tinggal ditebalkan, akan membentuk segitiga. Maksud saya layang-layang A, B, C, D di sini. Kemudian untuk mencari kelilingnya, kita harus menjumlahkan sisi bangun tersebut. Nah, perhatikan ini. Maka keliling layang-layang ABCD adalah sisi AB, ini sisi AB, ditambah sisi BC, BC ini, kemudian C ke D sisi ditambahkan, kemudian tambah DA. Nah, kita tuliskan di sini keliling
sama dengan sisi AB tambah BC tambah sisi CD dan sisi AD. Maka dapat ditulis dengan keliling sama dengan AB tambah BC tambah CD tambah AD. Nah, tinggal menjumlahkan keempat sisinya saja untuk kelilingnya. Kemudian kita akan membahas mengenai luas layang-layang. Nah, yang pertama kita buat sebuah layang-layang K elemen di sini. Lalu buat garis diagonalnya. Nah, seperti ini ya, layang-layang ada garis diagonal, ada dua. Dimana yang mendatar ini diagonal 1, yang ke atas diagonal 2. Nah, gunting bagian layang-layang menurut diagonal panjang sehingga membagi dua bagian sama panjang. Kan ini tadi utuh ya, dipotong jadi dua, terus yang kanan ini nggak usah dipotong lagi, terus yang dipotong lagi yang sebelah kiri dipotong lagi, sehingga panjang diagonalnya tinggal 1/2 atau setengah di 1. Kemudian yang ini kan masih utuh, diagonal 2-nya masih utuh, dan yang kesananya cuma tinggal setengah di 1 karena udah dibagi 2 ini, diagonal tinggal setengah. Nah, kemudian dari potongan 2 ini kita tempelkan ke sini, ke bagian yang kosong ini kita tempelkan sehingga membentuk sebuah persegi panjang yang baru, dimana untuk lebarnya yaitu setengah dan untuk panjangnya tetap diagonal 2, tetap utuh. Nah, sehingga dari ketiga langkah di atas dapat ditentukan luas layang-layang sama dengan luas persegi panjang. Nah, ini persegi panjang yang baru, dimana luas persegi panjang itu yaitu P kali L, dan luas layangnya P diganti dengan D2 karena panjangnya itu mewakili D2, jadi tulis D2 dikali dengan lebarnya yaitu setengah D1. Maka luas belah ketupat sama dengan D1 kali D2 per 2. Nah, ini untuk luasnya ya. Tanda merah. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat Bapak sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.